Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Prabu Taji Malela itu pernah berkata demikian. Insun medal, insun madangan. Saya dilahirkan, saya menerangi. Saya dilahirkan, saya mencerahkan. Jadi sebenarnya ungkapan dari Prabu Taji Malela ini yang diperkirakan hidup pada abad ke-14 Masehi ini berkata demikian. Saya dilahirkan itu untuk mencerahkan. Itu loh konsep orang Sunda yang sangat hebat sebenarnya. Jadi orang Sunda itu ketika dilahirkan itu adalah untuk mencerahkan, untuk menerangi. Jadi sebenarnya orang Sunda itu jelas. Tujuan dilahirkan itu sudah diungkapkan oleh Prabu Taji Malela itu untuk mencerahkan. Kita dalam hidup itu ya harus mencerahkan. Jadi memberikan manfaat lah kepada orang-orang agar tetap mengkampanyekan kebaikan, tidak mengkampanyekan kebohongan. Karena kebohongan itu awal dari penipuan. Kebohongan itu kan merupakan trik-trik dari penipuan sebenarnya. Nah, orang Sunda itu ya harus terbebas dari itu. Karena orang Sunda itu dilahirkan untuk mencerahkan. Jadi kan sekarang banyak kampanye-kampanye tentang mamalah itu kan gak selesai-selesai itu ya. Sebenarnya ya bagi masyarakat Sunda itu menyimpulkan itu gampang sekali sebenarnya. Karena kan data-datanya jelas. Yang kedua juga kan orang Sunda itu sangat menghargai orang yang berilmu. Jadi orang ilmu itu kan ilmu itu susah sebenarnya. Harus digali dengan usaha-usaha yang maksimal. Jadi susah untuk mencari ilmu. Kan dalam peribahasa juga kan gini. Sebenarnya kan orang itu susah dalam berpikir itu. Orang itu tidak terbiasa dengan berpikir itu. Orang itu hanya gampang menilai. Jadi lebih baik menilai dia daripada berpikir. Susah untuk berpikir itu. Jadi intinya gini lah, kalau untuk berpikir itu kan orang itu kan susah. Pertama, makanya orang tidak senang berpikir sebenarnya, tapi menilai. Karena dalam peribahasa-peribahasa sekarang itu kan orang itu daripada berpikir lebih baik menilai. Kan menilai itu gampang. Jadi masyarakat Sunda itu menurut Prabu Taji Malela itu ya harus mencerahkan. Jadi minimal memberikan penerangan-penerangan gitu ya tentang kebaikan. Bun-bun Sunda dulu itu telah membuat suatu paradigma atau batasan-batasan supaya masyarakat Sunda itu menjadi pencerah-pencerah. Yang pertama kan pencerah itu harus rasional lah. Sebenarnya orang orang Sunda itu mempunyai kecenderungan yang rasional ya. Karena kan dalam peribahasanya manuki berkujang-jangna jalma hirup akalna. Oh, jadi burung itu terbang oleh sayapnya, manusia itu hidup dengan akalnya. Akal itu bagi orang Sunda itu seperti sayap pada burung. Jadi sebenarnya orang Sunda itu kecenderungannya itu rasional. Orang Sunda itu rasional. Itu nyunda sekali itu. Kalau yang tahayul-tahayul itu bukan bagian dari mayoritas. Yang sering tahayul yang tidak berdasar itu sebenarnya intinya bukan bagian dari mayoritas. Ya adalah dari sedikit mayoritas itu kan pasti ada lah yang demikian itu. Kedua itu ya berorientasi kebaikan. Karena banyak sekali itu ungkapan-ungkapan atau peribahasa kata mutiara tentang Sunda itu mengenai kebaikan ini. Sebenarnya orang-orang yang tetap berjuang untuk kebaikan itu sangat nyunda sekali sebenarnya. Dalam peribahasa-peribahasa Sunda itu banyak sekali yang mengajarkan tentang konsep-konsep kebaikan. Misalnya kudu hade laku lampah. Laku lampah itu kan berarti perbuatan kita lah. Laku lampah perbuatan kita dalam menjalani hidup. Terus jangan pelimpan orang itu. Tonglan calinci. Orang itu harus konsisten ya. Nah, konsisten ini kan sacanggerit pagi dalam bahasa Sunda itu. Jangan bohong, ya. Karena bohong itu dalam bahasa Sunda itu kan dilarang sekali sebenarnya bohong. Itu karena ada ungkapan gini, munding dicekal tambangna, jelema dicekal omongana. Jadi munding itu kerbau, kerbau itu dipegang tambangnya ikatannya. Nah, manusia itu dipegang omongannya. Kalau udah bohong ya jangan dipercaya, itu pasti bohong. Untuk menutupi kebohongan kata Hakim ini,
akan ditutupi oleh kebohongan-kebohongan baru. Jangan sekali-kali lah orang Sunda itu berbohong itu, karena kebohongan itu akan ditutupi oleh kebohongan-kebohongan baru. Jadi orang berbohong itu cenderung untuk berbohong. Kemarin juga saya udah bilang bahwa orang Sunda itu tidak menyenangi hoak. Hoak itu kan berita palsu, yang makanya konsep kebaikan hebat sekali nih kalau orang masyarakat Sunda itu tahu. Dan yang ketiga itu berkonsep masa depan. Jadi orang Sunda itu sebenarnya harus memikirkan ke depan. Jangan terjebak pemikiran-pemikiran lama. Ini kalau pernah baca Wangsit Silinga, Uga Wangsit Siliwangi, Uga Wangsit Siliwangi ini. Di akhir kalimatnya, di akhir buku itu, di akhir naskah itu gini. Cikera narindak ulah ngalieu ka tukang. Bersegeralah bertindak, jangan menengok ke belakang. Jadi kita harus fokus ke depan. Ulah ngalieu ke tukang. Jadi konsep-konsep masa depan itu harus dikonsep dengan konsep masa depan, bukan ke belakang. Jangan ngalieu, ulah ngalieu. Ngalieu kita kan menoleh, jangan menoleh ke belakang. Fokus Anda ke depan, gitu. Nah, masa lalu itu, sejarah masa lalu emang harus dikaji. Itu untuk awahan, untuk melakukan lompatan yang sangat tinggi, yang sangat jauh. Itu kan kita harus ada awahan. Mundur ke belakang, langsung lari, shut. Gitu. Jadi untuk mempercepat peradaban ke depan sebenarnya. Jadi mempercepat kemajuan ke depan itu ya kita emang harus mempelajari sejarah, karena itu untuk napak lah, supaya bisa lompatannya itu lebih jauh lah. Karena itu kan emang harus dikaji secara rasional juga. Jangan dengan tahayul gitu kan. Harusnya nih orang Sunda itu harusnya bergerak dari sekarang. Dari kondisi sekarang. Masyarakat Sunda mayoritasnya Islam, harusnya dikonsep dengan Islam yang benar-benar Islam itu loh, bukan dengan doktrin-doktrin dari mana. Ya kita kan punya konsep akal sebenarnya untuk membuktikan bahwa yang sesuai dengan kondisi masyarakat Sunda itu seperti apa ya. Kita kaji itu dengan konsep-konsep akal yang kita punya. Masa depan itu harus dikonsep dengan konsep peradaban, atau dikonsep dengan paradigma ilmu pengetahuan, dengan dikaji dengan ilmu-ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan lah. Jadi kita jangan percayalah pada doktrin-doktrin sekarang itu. Harus mengkonsep masa depan itu dengan peradaban. Karena yang berkaitan dengan tradisi itu telah dipadukan dengan Islam secara brilian dalam peradaban Sunda itu, dengan suatu konsep atau ungkapan buhun disun secara di bawah. Jadi sebenarnya ini ada kegalauan dari masyarakat Sunda secara tradisi atau secara agama. Seolah-olah kan agama itu akan dibenturkan karena banyak doktrin-doktrin kaum tradisi yang mengambil dari masyarakat lain sebenarnya. Padahal kaum buhun Sunda sendiri itu sudah membuat suatu paradigma tentang tradisi dan agama itu sudah sangat final. Ada ungkapan ini yang sangat hebat sebenarnya tentang hubungan tradisi dengan agama itu loh di masyarakat Sunda itu. Hal ini diwakili dalam ungkapan demikian. Buhun disuhun syara di bawah. Buhun itu dalam bahasa Sunda itu kan kaum intelektual Sunda. Jadi leluhur yang intelek lah. Jadi buhun disuhun itu tradisi intelektual dari Tatar Sunda itu ya dijunjung tinggi. Syara itu jadi pegangan, syariat agama itu jadi pegangan. Syara itu kan berasal dari syariat Islam. Jadi orang Sunda sekarang itu ya syariat Islam itu harus jadi pegangan. Setinggi apapun kamu berpikir, sekaya apapun kamu, orang Sunda itu ya sekarang ini ya harus berpegang pada syariat Islam gitu. Syara selalu di bawah. Syara itu selalu di bawah. Yang berarti kan syariat Islam itu menjadi pegangan kan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.